Assalamualaikum teman-teman. Pada video pembelajaran kali ini, dengan mata kuliah kalkulus diferensial, kita akan belajar materi tentang kontinuitas fungsi. Sebelum masuk ke video pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rara Maharani Putri dengan NPM 2201061010. Baik, langsung saja kita masuk ke video pembelajaran yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas tentang kontinuitas fungsi. Nah, dalam matematika dan sains, kita memakai kata continue untuk menyatakan suatu proses yang berkelanjutan tanpa perubahan yang mendadak. Nyatanya, pengalaman kita mengarahkan kita untuk menganggap ini sebagai fitur mendasar dari banyak proses alami. Bahwa gagasan inilah yang berkenaan dengan fungsi yang sekarang ingin dibuat secara presisi. Dalam 3 grafik yang diperlihatkan dalam gambar di bawah ini, hanya grafik ketiga yang memperlihatkan kontinuitas di C. Dalam grafik yang pertama, lim X menuju C, Fx itu tidak ada, atau ada tetapi tidak sama dengan Fc. Hanya dalam grafik ketiga, lim X mendekati C, Fx sama dengan Fc. Nah, itu adalah grafik yang kontinu. Nah, bisa kita lihat gambar di bawah ini ya, teman-teman. Langsung saja, kita masuk ke definisi kontinuitas di suatu titik. Nah, di bawah ini adalah definisi formalnya, yaitu definisi kontinuitas di satu titik. Misalkan F terdefinisi pada suatu interval terbuka yang mengandung C. Kita katakan bahwa F itu kontinu di C jika lim X mendekati C, Fx sama dengan Fc. Dengan definisi ini kita bermaksud mensyaratkan 3 hal, yaitu yang pertama, lim X mendekati C, Fx itu ada. Dan yang kedua, Fc ada, yakni C berada dalam daerah asal F. Dan yang ketiga, lim X mendekati C, Fx sama dengan. Jika salah satu dari ketiga ini tidak terpenuhi, maka F discontinue di C. Artinya tidak kontinu jika fungsi yang diwakili oleh grafik yang pertama dan kedua di atas kontinu di C, tetapi kontinu di titik-titik lain dari daerah definisinya. Bisa kita lihat pada contoh yang pertama, misalkan Fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2. X-nya itu tidak sama dengan 2. Bagaimana seharusnya F didefinisikan di X sama dengan 2 agar kontinu di titik itu? Nah, untuk penyelesaiannya bisa kita lihat. Yang pertama, kita akan memfaktorkan dulu. Jadi, lim X mendekati 2 sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan lim X mendekati 2 X min 2 dikali X plus 2 per X min 2 itu sama dengan lim X mendekati 2 X plus 2 sama dengan 4. Nah, X-nya itu bisa kita ganti dengan 2. Jadi 2 plus 2 itu sama dengan 4. Nah, karena itu kita definisikan F2 itu sama dengan 4. Grafik dari fungsi yang dihasilkan diperlihatkan dalam gambar di samping. Kenyataannya, kita lihat bahwa Fx sama dengan X plus 2 untuk semua X. Selanjutnya, ada titik diskontinuitas C disebut dapat dipindahkan jika fungsi dapat didefinisikan atau didefinisikan ulang pada C, sehingga membuat fungsi kontinu. Jika tidak, suatu titik diskontinuitas disebut tak dapat dipindahkan. Fungsi F dalam contoh 1 membuat diskontinuitas dapat dipindahkan pada 2 karena kita dapat mendefinisikan F2 sama dengan F4. Jadi dia itu Fx dan Fc-nya itu tidak sama dan fungsi akan kontinu di sana, maaf. Nah,
Kontinuitas fungsi yang dikenal kebanyakan besar fungsi yang akan kita jumpai dalam buku ini adalah 1. Kontinu di mana-mana. Dan yang kedua, kontinu di mana-mana terkecuali di beberapa titik, khususnya teorema 1.3b mengimplikasikan hasil berikut. Yaitu untuk teorema A, kontinuitas fungsi polinomial dan rasional. Nah, fungsi polinomial kontinu di setiap bilangan real C, fungsi rasional kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya, yaitu kecuali di mana penyebutnya 0. Dan ingat kembali fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak x. Nah, grafiknya itu diperlihatkan dalam gambar, bisa kita lihat pada gambar di samping. Untuk x lebih kecil 0, fx sama dengan min x adalah polinomial. Untuk x lebih besar 0, fx sama dengan x adalah polinomial lain. Jadi menurut teorema AX, kontinu di semua bilangan yang berlainan dengan 0, tetapi lim x mendekati 0, mutlak x sama dengan 0 sama dengan mutlak 0. Nah, karena itu x juga kontinu di 0. Dia kontinu di mana-mana, karena pada setiap titik itu ada. Nah, bisa kita tuliskan menurut teorema limit utama, yaitu lim x mendekati c untuk akar x sama dengan akar lim x mendekati c sama dengan akar n akar c. Nah, asalkan c lebih besar dari 0 ketika n genap, ini berarti bahwa fx sama dengan ns kontinu di setiap titik di mana pembicaraan tentang kontinuitas masuk akal, khususnya fx sama dengan akar x kontinu di setiap bilangan real c lebih besar dari 0. Pada gambar di samping bisa kita lihat untuk ringkasannya dan gambarnya itu seperti apa ya, teman-teman. Teorema B, kontinuitas fungsi nilai mutlak dan fungsi akar ke n. Bisa kita definisikan, fungsi nilai mutlak adalah kontinu di setiap bilangan real C. Jika n ganjil, fungsi akar ke n kontinu di setiap bilangan real C. Jika n genap, fungsi akar ke n kontinu di setiap bilangan real positif C. Nah, kontinuitas di dalam operasi fungsi. Apakah operasi-operasi yang baku memelihara kontinuitas? Sesuai dengan teorema berikutnya, di dalam f dan g adalah fungsi, k adalah konstanta, dan untuk n adalah nilai bulat positif, nilai bilangan bulat positif. Nah, yang teorema C, kontinuitas di dalam operasi fungsi, di mana jika f dan g kontinu di C, maka demikian juga kf, f plus g, f min g, f, g, GLF, asalkan GC tidak sama dengan 0, maka f pangkat n-nya dan n akar f, asalkan FC lebih besar dari 0 jika n-nya itu genap. Nah, untuk bukti teorema C, itu semua hasil ini merupakan akibat mudah dari fakta-fakta yang berpadanan untuk limit-limit dari teorema 1.3a. Misalnya teorema tersebut dikombinasikan dengan kenyataan bahwa f dan g kontinu di C memberikan lim x mendekati C fx dikali gf sama dengan lim x mendekati C fx sama dengan lim x mendekati C gx sama dengan fx dikali gc. Ini adalah persis apa yang dimaksudkan dengan mengatakan bahwa f dikali g kontinu di C. Nah, untuk teorema yang D, kontinuitas fungsi-fungsi trigonometri. Fungsi sinus dan kosinus kontinu di setiap bilangan real C. Fungsi tan X, cot X, secant X, dan cos E kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya. Nah, buktinya itu teorema 1.4 menyatakan bahwa untuk setiap bilangan real C di daerah asal fungsi, lim X mendekati C, sin X sama dengan sin C, dan lim X mendekati C cos X sama dengan cos C, dan seterusnya. Untuk semua 6 fungsi trigonometri, ini adalah tempat persyaratan yang diperlukan untuk fungsi-fungsi ini agar
kontinu pada setiap bilangan real di daerah asalnya masing-masing. Selanjutnya, teorema E, teori limit ke komposit jika lim X mendekati C Gx sama dengan L, dan jika F kontinu di L, maka lim X mendekati C F Gx sama dengan F dalam kurung lim X mendekati C Gx sama dengan FL. Khususnya jika G kontinu di C dan F kontinu di GC, maka fungsi komposit FOG kontinu di C. Nah, kita bisa lihat bentuk persamaannya, yaitu mutlak T min L lebih kecil dari delta 1, maka mutlak FT min FL lebih kecil dari epsilon. Sehingga lihat pada gambar di bawah ini, kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, ini memiliki bentuk mutlak Gx min L lebih kecil daripada delta 1, maka mutlak Fgx min Fl lebih kecil daripada epsilon. Tetapi karena lim X mendekati C, X sama dengan L, untuk delta 1 lebih besar dari 0 yang diketahui, terdapat delta 2 lebih besar dari 0 yang berpaduan sedemikian rupa sehingga 0 lebih kecil dari mutlak X min C lebih kecil dari delta 2, maka mutlak Gx min L lebih kecil dari delta 1. Ketika kita menggabungkan dua fakta ini bersama-sama, kita mempunyai 0 lebih kecil dari mutlak X min C lebih kecil dari delta 2, maka F mutlak Fgx min Fl lebih kecil dari epsilon. Ini menunjukkan bahwa lim X mendekati C, Fgx sama dengan Fl. Pernyataan kedua dalam teorema E diperoleh dari pengamatan bahwa jika G kontinu pada C, maka L sama dengan Gc. Nah, ini ada kontinuitas pada interval. Jadi kontinuitas pada interval ini selayaknya berarti kontinuitas pada setiap titik dari interval tersebut. Itulah tepatnya apa yang diartikan untuk setiap interval terbuka. Ketika kita melihat interval tertutup A, B, kita menghadapi masalah. Mungkin saja F bahkan tidak terdefinisi di sebelah kiri A. Misalnya Fx sama dengan akar X mempunyai masalah ini, dia di A sama dengan 0. Sehingga secara langsung lim X mendekati A, Fx tidak ada. Kita pilih untuk mengurus persoalan ini dengan menyebut F kontinu pada interval terbuka A, B jika ia kontinu di setiap titik dari A, B, dan jika lim X mendekati A, Fx sama dengan Fa, dan lim X mendekati A, Fx sama dengan Fb. Kita ringkas dalam sebuah definisi formal ya. Kita bisa lihat di sini definisi untuk kontinuitas pada interval, di mana fungsi F kontinu kanan pada A jika lim X mendekati A, Fx sama dengan Fa, dan kontinu kiri pada B jika lim X mendekati A, Fx sama dengan Fb. Kita katakan kontinu pada sebuah interval terbuka jika F kontinu pada setiap titik dari interval tersebut. Nah, dia itu kontinu pada sebuah interval tertutup untuk interval tertutup A, B jika kontinu pada A, B, kontinu kanan pada A, dan kontinu kiri pada B. Sehingga contoh mengatakan bahwa Fx sama dengan 1 per X kontinu pada 0,1 dan bahwa Gx sama dengan akar X kontinu pada interval tertutup 0,1 adalah benar. Selanjutnya di sini kita bisa melihat teorema F, teorema nilai antara. Misalkan F fungsi yang terdefinisi pada interval tertutup A, B, dan misalkan W bilangan antara Fa dan Fb. Jika kontinu pada interval tertutup A, B, maka terdapat paling sedikit sebuah bilangan C di antara A dan B sedemikian rupa sehingga Fc sama dengan W.
Pada gambar di samping memperlihatkan grafik fungsi f yang kontinu pada interval tertutup a, b. Teorema nilai antara mengatakan bahwa untuk setiap w di dalam fa, fb haruslah terdapat sebuah c di dalam interval tertutup a, b sedemikian rupa sehingga fc sama dengan w. Dengan perkataan lain, f mengambil setiap nilai di antara fa dan fb. Kontinu diperlukan untuk teorema ini, sebab kalau tidak maka dimungkinkan mencari fungsi f dan bilangan w di antara fa dan fb sedemikian rupa sehingga tidak terdapat c di dalam interval tertutup a, b yang memenuhi fc sama dengan w. Nampak jelas bahwa kontinu adalah cukup, namun memang bukti formal dari hasil ini ternyata sukar kita serahkan pembuktiannya untuk pekerjaan tinjau lanjut. Nah, gambarnya bisa kita lihat pada slide yang ini ya teman-teman. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.